Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23 demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar serta memperhatikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu syarat rumah sehat adalah tentang sirkulasi udara. Rumah itu bisa dikatakan sehat ketika sirkulasi udaranya cukup. Maka setiap orang yang mau membangun rumah harus memperhatikan di mana meletakkan ventilasi udaranya. Karena sirkulasi udara yang cukup akan membuat setiap penghuni rumah itu memiliki kesegaran di dalam tubuhnya. Seperti kita semua tahu bahwa tubuh kita sangat membutuhkan oksigen atau udara yang segar. Kalau sebuah rumah itu kurang oksigennya, maka yang terjadi adalah situasi yang pengap. Dan itu bisa membuat dampak yang macam-macam. Orang yang ada di dalamnya bisa menjadi pusing dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pun juga dengan kehidupan kita. Sama seperti rumah, kita membutuhkan sirkulasi yang cukup agar otak, pikiran, hati, hidup kita menjadi segar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa kitab suci, kata roh itu dipadankan dengan kata angin. Kata yang diterjemahkan dengan kata roh seringkali juga dipakai dengan atau diterjemahkan dengan kata angin. Kenapa demikian? Kenapa roh dipadankan dengan angin? Semata-mata itu karena wujud dan sifatnya. Wujudnya roh sama dengan wujudnya angin. Tidak nampak oleh mata. Kita tidak bisa melihat seperti apa wujudnya roh. Kita tidak bisa melihat seperti apa wujudnya angin. Yang mampu kita lihat hanyalah dampak atau daya akibat dari pergerakan angin. Kalau kita melihat ada daun yang bergerak, kemudian kita mengatakan sedang ada angin yang berhembus. Yang nampak dilihat sebenarnya daunnya, bukan rohnya. Dan daun yang bergerak itu adalah dampak dari angin yang bergerak. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita meyakini bahwa di dalam hidup seseorang ada roh Allah yang bekerja, maka kita akan mampu melihat dampak akibat dari bekerjanya roh itu di dalam kehidupannya.
Apakah di dalam kehidupannya berjalan dengan baik? Apakah tindakan-tindakan hidupnya baik? Kita akan melihat bahwa semuanya itu adalah dampak atau daya dari roh yang ada di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam bacaan kita tadi, kita menemukan satu hal yang menandaskan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa roh itu wujudnya seperti angin. Maka ketika Tuhan Yesus memberikan roh kepada murid-muridnya, dikatakan dalam kitab suci, ia menghembusi orang-orang itu dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting untuk kita perhatikan sekarang adalah apa dampak dari para murid yang di dalam dirinya dihembuskan Roh Allah. Apakah ada perubahan hidup yang signifikan, seperti daun-daun yang bergerak oleh hembusan angin? Bagaimana pergerakan, bagaimana sikap hidup para murid Yesus ketika kepada mereka dihembuskan Roh Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menandaskan kepada kita semua apa dampak dari berhembusnya Roh Kudus itu di dalam diri para murid. Dalam ayat 23 disebutkan, dikatakan oleh Yesus begini, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Wow, menurut saya ini adalah dampak yang sangat luar biasa dari kehadiran Roh Kudus di dalam diri para muridnya. Di dalam diri para murid memiliki satu hal yang sungguh besar. Kenapa saya mengatakan besar? Karena yang pertama, para murid lalu memiliki kemampuan untuk menentukan dosa orang. Apakah orang ini bertindak dosa atau tidak? Dikatakan di sana, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bagaimana orang akan menyatakan bahwa dosanya mau diampuni atau tidak, kalau dia tidak mampu melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah tindakan dosa? Bagaimana orang kemudian tahu bahwa ini adalah tindakan dosa dan itu adalah tindakan yang berkenan kepada Tuhan, kalau di dalam dirinya tidak memiliki terang hidup, kalau di dalam dirinya tidak memiliki kuasa untuk melihat apakah ini tindakan benar atau tindakan yang salah? Jadi setiap orang yang di dalam dirinya telah dihembuskan Roh Kudus, di dalam diri orang itu akan memiliki kemampuan untuk menentukan, oh ini tindakan dosa, oh itu tindakan yang berkenan, oh ini tindakan yang salah, oh ini tindakan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu karunia yang besar. Ini adalah karunia yang luar biasa, karena banyak orang tidak paham apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Ketika orang tidak paham apakah tindakannya ini benar atau salah, maka dia tidak bisa memilih apakah saya harus bertindak benar atau bertindak salah. Tetapi di dalam diri pribadi orang-orang yang kepadanya telah dihembuskan Roh Kudus, dia akan memiliki kemampuan untuk membedakan, oh ini salah, oh ini benar. Maka kemudian saya akan memilih yang benar. Satu karunia yang begitu besar. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita memiliki kemampuan untuk menentukan, memilah, menilai bahwa ini salah, ini benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, karunia besar yang kedua yang diterima atau dimiliki oleh orang yang di dalam dirinya dihembuskan Roh Kudus adalah menetapkan apakah orang ini mau diampuni
atau tidak. Menetapkan apakah orang ini dosanya mau dilepaskan atau tidak. Mari kita renungkan betapa besar kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa luar biasanya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pahami dengan hal yang sederhana. Kalau Bapak Ibu punya kambing di rumah, di kandang itu kambing diikat dengan tali. Siapa yang menurut kita berhak untuk melepaskan tali itu? Tentu yang punya hak atau yang punya kuasa untuk melepaskan tali itu adalah yang punya kambing atau orang-orang di sekitarnya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Mereka diberi kuasa untuk melepas atau mengikat. Jangan sekali-sekali kalau kita tidak punya kuasa, kita melepaskan tali kambing orang. Bisa-bisa kita diteriaki pencuri, maling. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan kuasa kepada para muridnya untuk melepaskan atau mengikat dosa orang, bisa kita renungkan betapa kita ini dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang dekat dengan Beliau. Betapa kita ini dianggap sebagai orang yang cakap mampu untuk diberikan kuasa, wewenang untuk ikut menentukan apakah ini akan dilepaskan atau tetap diikat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa atau kenapa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita begitu besar? Tentu Dia tidak sembarangan memberikan kuasa itu. Karena ketika kekuasaan itu diberikan kepada orang yang sembarangan, maka yang terjadi adalah situasinya bisa menjadi ambyar, menjadi tidak terkendali. Mari kita pahami dengan hal yang sederhana. Andaikan kita punya mobil, lalu kemudian mobil itu kita lepaskan untuk dibawa, dikendarai, dikemudikan oleh orang yang tidak terpercaya. Kita belum pernah tahu dia bisa nyetir apa tidak, kita tidak tahu apakah dia punya surat izin mengemudi atau tidak. Maka apa yang terjadi? Bisa-bisa mobil kita lalu kemudian mengalami kecelakaan, nabrak orang, nabrak pengaman jalan, atau kecelakaan-kecelakaan yang lain. Yang bisa mengakibatkan kerusakan pada mobilnya juga mengakibatkan kecelakaan pada orang lain. Begitu berbahayanya memberikan hak, wewenang, kuasa kepada orang yang tidak terpercaya. Mari kita renungkan dengan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan memberikan kuasa yang begitu besar kepada kita, tentu karena Tuhan yakin bahwa kita mampu memegang kuasa itu dengan bijaksana. Tuhan yakin bahwa kita mampu untuk menjaga kepercayaan dan kekuasaan yang diberikan Tuhan itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberikan kuasa begitu, karena Tuhan juga yakin bahwa kita yang pertama mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berdosa dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kuasa yang begitu besar kepada kita, karena tentu Tuhan juga yakin bahwa kita akan memakai kuasa itu dengan bijaksana, bukan dengan sembarangan. Apa sih kebijaksanaan yang bisa kita wujudkan dengan kuasa itu? Apakah kita kemudian dengan seenaknya karena kita nggak suka pada orang itu, ya sudah orang itu dosanya nggak usah diampuni. Kesalahan dia terhadap saya tidak akan pernah saya ampuni. Karena itu kemudian dia tidak akan punya kesempatan untuk kehidupan yang kekal di surga. Apa mau begitu? Tentu tidak. Orang-orang yang telah dicerahkan, orang-orang yang telah memahami tentang karya penyelamatan Allah tentu tidak akan bertindak seperti itu.
Karena orang-orang yang telah menerima kasih kemurahan Allah akan memahami betul bahwa Tuhan menghendaki semua orang di dunia ini diselamatkan. Bahwa Tuhan menghendaki semakin banyak orang menerima keselamatan. Oleh karenanya, jangan mahal-mahal memberi pengampunan kepada orang yang bersalah. Kenapa? Karena kita juga adalah orang yang telah menerima pengampunan itu. Jangan kumawoso, jangan merasa berkuasa dan memakai kekuasaan itu dengan tidak bijaksana. Kalau kita menemukan orang dalam tindakan yang tidak benar, kalau kita merasakan tindakan orang lain kepada kita tidak benar, alangkah lebih bijaksananya. Karena kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mari kita juga mengampuni orang itu, supaya hidupnya tidak kecencang, tidak terikat oleh kesalahan dan dosanya. Bawa mereka kepada pertobatan, bukan saja untuk menyesali apa yang salah telah dilakukannya, tetapi juga kemudian berjalan menuju ke jalan yang benar. Tuhan memberkati. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Tuhan.